untuk meringkasnya itu dalam proses belajar mengajar tadi itu saya pelajari terus sehingga saya menemukanlah pemahaman, kemudian dengan buku panduan yang beliau kasih itu. Nah inilah saya nanti mungkin agak sedikit memberikan bagaimana sebetulnya tahsin itu yang belajar Al-Quran itu mudah, tidak membosankan, dan bahkan membuat kita senang. Nah, kan ada juga tuh mungkin metode dan gurunya tadi lah mungkin ya. Nah, pelajaran itu semudah, tapi karena gurunya tadi mungkin menjelasnya kurang ini, cocok, bisa jadi sulit jadinya gitu kan. Nah kalau ini alhamdulillah. Jadi nama tahsin beliau itu disebut dengan tahsin konsumsi. Kunci-kunci membaca Al-Quran. Lolos dalil murid itu, maka dia berhak untuk membaca Al-Quran itu. Pokoknya semua kunci apabila bisa dipraktekkan kunci tadi dengan baik dan benar, maka dia bisalah membaca Al-Quran di mana saja. Itulah ada tadi, lupa pula ya bawaannya. Bisa diambil enggak ya? Enggak ya? Nantilah. Nanti ya, baik. Nah, alhamdulillah proses tahun 2012, singkat ceritanya kami disertifikasi. Ya, sebelum Ustaz disertifikasi. Dari tahun berapa Ustaz? Artinya berapa tahun 2010 saya masuk. 2010, 2012 selesai. Hampir pertengahan 2012 selesai. Artinya 1,5 tahun lebih lah. 1,5 tahun lebih. Anggaplah 2 tahun. Anggaplah 2 tahun. Ada yang 1 tahun teman-teman itu. Nah, ini mungkin barangkali kelalaian saya pribadi lah. Mungkin kurang punya target. Ini juga nanti kalau adik-adik ke depannya misalnya kan harus punya target-target lah. Itu. Ini bisa juga dijadikan inspirasi ya. Nah, orang bisa tamat 2 tahun, bagaimana kita tahun 1,5 tahun? Nah, itu target kan. Oh, bisa enggak 1 tahun? Coba dulu. Nah, gitu kan. Nah, sehingga kita bisa berkiprah yang lain lagi kan. Nah, alhamdulillah sertifikasi tahun 2012 saya dinyatakan lulus oleh beliau. Subhanallah. Nah, itu Ustaz, itu yang lulus itu ada lulus bersyarat, ada lulus yang tidak bersyarat. Mutlak. Alhamdulillah saya masuk lulus yang mutlak. Luar biasa. Nah, kalau yang bersyarat itu maksudnya dia dinyatakan lulus, tapi dia diminta oleh Syekh Murtada itu untuk membaca Al-Quran itu menamatkan 1 kali menamatkan Al-Quran 30 juz itu. Setelah syaratnya itu. Setelah dia membaca 30 juz itu, nanti dia mendatangi Syekh Murtada, maka baru dikasih sertifikatnya. Ya, kita bisa merasakanlah perasaan teman-teman dia yang bersyarat tadi kan. Di saat itu kami diserahkan langsung ijazahnya, sertifikatnya. Orang itu kan nengok gitu. Ya, ini juga bisa dijadikan inspirasi. Alhamdulillah. Nah, setelah itu ketika 2 minggu 3 minggu kemudian lah 2012 itu saya sedang baca Al-Quran di masjid itu. Pas mau pulang ada yang ngetuk-ngetuk pintu. Ini kan Masjid Ittihad itu kan lumayan juga lebarnya ya. Nah,
Saya keluar pintu ini mau pulang, di sebelah pintu sini ngetuk-ngetuk, tengok ke belakang, manggil saya gitu. Terus yang manggil tadi banyak Ustaz Murtada gitu kan. Saya datang, duduk sebentar dalam masjid tadi, di posisi sebelah kanan. Kalau kita masuk dalam menghadap kiblat, posisi sebelah kanan sudut gitu. Kita bincang. Dia nanyakan itu soal itu. Maksud kalau hari Rabu, hari Senin sama hari Kamis apa kegiatan katanya kan? Oh enggak terpikir loh. Apa maksudnya kan? Sementara ini masih kosong saya bilang. Nah lah, masuk ngajar ya. Hah? Saya bilang. Ya kalau memang Syekh mengamanahkan ke saya bilang. Saya insya Allah bilang. Siap ya. Siap bilang. Apalagi yang menyatakan ini langsung guru kita. Guru kita kan. Berarti kan dia ada lihat sesuatu mungkin kan, enggak tahu lah kita. Alhamdulillah. Ya kita juga backgroundnya guru juga. Mungkin dari situlah mungkin dia melihat kita bisa menjelaskan, menyampaikan kepada peserta itu kan. Mungkin banyak itu, ada 200 orang tuh. Mungkin orang tuh backgroundnya tidak biasa ngomong depan orang banyak gitu. Ada yang pandai, bagus baca Qur'annya, tapi karena tidak bisa ngomong juga tidak bisa kan. Artinya bertutur, berkomunikasi. Berkomunikasi itu. Inilah saya. Mulailah saya ngajar Senin sore, ba'da asar sama Kamis. Itu murid saya itu orang-orang Kaltik semua tuh. Orang Kaltik. Ya masih orang aktif Cepron. Udah pensiun misalnya. Aktif. Cepron aktif. Itu Cepron masihnya. Kaltik masih no? Kaltek ya? Kaltik. Beberapa tahun kemudian lah berubah Cepron. Iya. Cepron lah. Kaltek dulu. 2012 sudah Cepron dah. Cepron. Nah, ya alhamdulillah lah aktivitas mengajar, tahulah mungkin yang namanya mengajar kan. Sampai Senin datang kita beri bimbingan, dijelaskan. Kemudian sepindah. Nah, sebenarnya untuk meringkasnya itu dalam proses belajar mengajar tadi itu saya pelajari terus sehingga saya menemukanlah pemahaman, kemudian dengan buku panduan yang beliau kasih itu. Nah inilah saya nanti mungkin agak sedikit memberikan bagaimana sebetulnya tahsin itu yang belajar Al-Quran itu mudah, tidak membosankan, dan bahkan membuat kita senang. Nah, kan ada juga tuh mungkin metode dan gurunya tadi lah mungkin ya. Pelajaran itu semudah, tapi karena gurunya tadi mungkin menjelasnya kurang ini, cocok, bisa jadi sulit jadinya gitu kan. Nah kalau ini alhamdulillah. Jadi nama tahsin beliau itu disebut dengan tahsin konsumsi. Nah, apa pula nih konsumsi kan gitu pertanyaan. Tahsin konsumsi itu maksudnya yang dipelajari di situ untuk bagaimana seseorang itu bisa membaca Al-Quran dulu, untuk pribadi lah, konsumsi pribadi. Karena nanti kalau untuk mengajar juga tentu ada nanti pembahasan khusus pula. Nah, khusus dia ingin dididik menjadi seorang pengajar pula gitu kan. Maksudnya gini, yang konsumsi itu dia ketemu ini membacanya begini, ketemu ini bacanya begini, ketemu ini baca begini, dia diminta menjelaskan hukum itu dia belum bisa. Ini namanya konsumsi. Nah, ini hukumnya apa, ini namanya apa, dia mungkin ada yang ingat, ada yang tidak. Inilah namanya konsumsi. Nah, tapi kalau yang untuk mengajar itu dia selain bisa mempraktikkannya, kemudian dia menjelaskan hukum itu apa, di sana ada apa. Nah, gitu. Jadi di posisi itulah Ustadz. Di posisi, ya? Alhamdulillah. Jadi dipercaya sama Ustadz Syekh Al-Hafiz Murtada Habibi. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Baik sahabat inspiratif remaja, tentu kita akan lanjutkan ya perbincangan kita, karena kita alhamdulillah nih, saya juga belajar juga nih dengan Ustadz kita.
Ustadz Abdul Mashkur ya. Kepada beliau kita minta jadwal ya. Ada juga beberapa Di tempat yang adik-adik lain, kita ada. ya, ada adik kita juga belajar sama Ustadz ya. Baik Ustadz, jadi kalau belajar sama Ustadz saya sekarang ini Ustadz, saya sekarang ini sudah berapa kelompok nih Ustadz yang Ya kemarin sebelum ada wabah corona ini ya, ya setelah saya 2016 lah saya menyatakan ke Rumbai untuk op di Rumbai karena udah ada beberapa kelompok di sini. Kemudian saya udah banyak aktivitas ke daerah sini termasuk karena juga di sana mungkin yang sama seperti Ustadz sebagai guru udah ada Ustadz ya. Sudah banyak. Sebelum saya mengajukan untuk istirahat dulu dan maksudnya mengembangkan di luar itu, saya sempat juga dipindahkan ngajar ke masjid dakwah Kaltik juga, dekat bundaran Kaltik itu. Kemudian kayak ditarik lagi ke Ittihad untuk mengajar di waktu itu 24 ya guru yang diamanahkan beliau itu, alhamdulillah termasuk saya di sana. Alhamdulillah waktu itu selain bimbingan anak-anak di sekolah saya 3 kali seminggu, kemudian ada kelompok dulu di Masjid As-Solihin Hang Tuah ya. Hang Tuah itu ada di sana 7 orang nggak salah saya itu. 7 orang, kemudian ada di Kelapa Sawit. Kelapa Sawit yang aktif tuh 8 orang lah yang sering datang gitu, yang terdaftarnya itu sekitar 12 orang gitu kan. Tapi yang 8 ini juga kadang-kadang berubah-ubah wajahnya. Dia tetap 8, tapi yang datang kemarin tak datang, yang tak datang kemarin datang. Tetap juga 8. Nah, nanti kita apakan sedikit bagaimana permasalahan ini nanti dalam masalah tahsin gitu kan. Alhamdulillah pokoknya ada 5 kelompok lah yang saya pegang. Ya. Sekarang ini yang saya pegang ya. Dan ini pengelompokannya remaja, orang tua atau seperti apa? Ada juga kemarin yang terakhir kemarin remaja, kelompok remaja, orang tua. Karena orang tua ini kan kita juga ada merasa apa namanya itu agak minder barangkali ya. Gitu. Anak-anak kan. Sudah artinya kayak orang tua kita menyebutkan udah kaku. Penyebutannya. Ya. Jadi nanti mungkin dia merasa enggak ini dengan anak-anak muda kan. Hurufnya udah ini ya. Maka dari sini juga saya pesankan dari muda inilah. Iya. Enggak belajar itu dari muda inilah. Nanti dia merasa malu akhirnya enggak mau belajar kan. Iya. Jadi kalau belajar dari remaja nih dari muda ini kan ada tuh pepatah saja belajar di waktu muda kayak mengukir di atas batu ya. Kalau udah gaek-gaek dan tua bagai mengukir di atas air. Silakanlah tulis nama di atas air itu. Dengan hilang ya kan. Itu maksudnya itu di atas batu itu dia lama terekamnya lengket. Kalau atas air itu maksudnya dengan sebentar dia hilang. Belum lengket. Tapi apakah bisa? Bisa. Tetap bisa. Asal dia mau istiqomah dan terus. Artinya gini Ustadz, ketika Ustadz bertemu dengan Al-Hafiz, Ustadz Murtado, Habibi, LC. Nah, waktu itu kan Ustadz sudah tamat S1 gitu kan. Ya, sudah ngajar gitu. Sudah ngajar. Merasa terlambat enggak Ustadz waktu itu belajar tahsin? Oh ya Ustadz, sangat merasa terlambat saya itu. Ya, walaupun kita berpikir terlambat, menyesal, itu kan tak perlu ya. Tak ada gunanya. Tapi kenapa ini disampaikan? Ini untuk inspirasi dan motivasi untuk artinya kan kita ini untuk inspirasi remaja nih Ustadz kan. Jadi artinya Ustadz saja yang belajar di usia itu merasa sudah terlambat. Gitu terlambat. Kan? Nah, makanya saat sekarang ini remaja kita gitu kan, kita menghimbau lah ya agar mereka belajar di waktu remaja inilah.
sebenarnya dalam masalah ini itu tugas untuk orang seumur kita ini sebenarnya, yang lebih memberikan motivasi kepada adik-adik itu. Karena adik-adik, contoh saya tadi kan, Iya. tak ada yang memotivasi saya, tamat SD tak sekolah. Nah ini kalau di kota ini, maka orang-orang yang seumur dengan kita ini atau di atas kita, om-om kita, mestinya motivasi anak-anaknya lah. Ini Ustaz, ada pertanyaan. Apa nih Ustaz? Hukum kita belajar tata cara membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran, apa hukumnya gitu? Kita Membaca Al-Quran. Mempelajari Al-Quran, ya kan? Dan membaca Al-Quran ini apa hukumnya dalam Islam? Kalau membaca Al-Quran atau belajar lah, secara umum belajar itu dalam Islam hukumnya wajib. Wajib ya? Fardu ain Ustaz ya? Fardu ada, kalau kita itu ada bagi dua nanti. Ada yang ilmu itu fardu ain, ada yang ilmu itu fardu kifayah. Iya, kalau Al-Quran? Al-Quran termasuk fardu ain. Fardu ain kan? Fardu ain. Kalau fardu kifayah kan? Yang namanya belajar agama itu fardu ain. Nah, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, yang berkaitan dengan Al-Quran, ilmu nahwu saraf, ya, bahasa Arabnya, membayan, membadi, makna itu kan itu wajib semua, wajib ain. Wajib ain. Baik Ustaz. Jadi saat sekarang ini Ustaz juga selain juga mengajari kepada orang-orang tua gitu kan, remaja juga ada, jadi ini terbuka untuk umum Ustaz. Terbuka untuk umum, insyaallah. Yang penting bagi saya itu dia punya kemauan dan istiqomah, dan tak boleh bolong-bolong. Kalau bolong-bolong ini nanti kan teman-teman yang 5 orang ini misalnya istiqomah nih, dia jarang-jarang datang. Nanti kan kita untuk mengulang itu kan agak sulit. Nah karena kita ngajar sendiri tak bisa maka itu kalau di Ittihad itu dikelompokkan itu. Bagi yang lambat-lambat datang tuh nanti dia dikelompokkan yang kelompok itu, supaya tidak mengganggu ini. Nah kemudian sebelum kita bicara sedikit tentang hukum-hukum mengenai hukum-hukum itu, teknik-tekniknya itu. Nah belajar Al-Quran ini sebenarnya untuk misalnya katakanlah kalau targetnya untuk sertifikasi ya. Nah, jadi yang dilihat itu adalah keaktifan, keistiqomahan, dan tak banyak absen gitu. Nah, itu nanti akan cepat masukkan sertifikasi gitu. Jadi ketika belajar dengan Ustadz, nah ini kan kita kan tidak bisa dipungkiri nih Ustadz. Mungkinkah Ustadz yang datang ke tempat belajar itu atau orang yang belajar itu datang ke tempat Ustadz gitu kan? Nah ini mohon maaf nih Ustadz, istilahnya pakai tarif apa gimana? Oh gitu. Baik, untuk saat ini saya lihat dulu pesertanya. Kalau pesertanya itu udah umurnya 60 tahun ke atas, itu saya mendatangi. Oh gitu. Saya mendatangi. Tapi kalau di bawah itu masih muda-muda, saya minta yang mau belajar itulah yang datang ke rumah. Insya Allah. Nanti kita setting jadwalnya berapa, bagaimana metodenya segala macam gitu kan. Karena ini juga adab Ustaz ya. Artinya murid mendatangi guru itu adab yang sangat bagus. Ya sebaiknya begitu. Artinya apa? Adab ini tadi tersembunyi kalimat di dalam adab mendatangi guru itu adalah guru itu tahu bahwa dia ini memang sungguh-sungguh. Jadi kalau kita datang ke sana dia tak sungguh-sungguh kan kita buang waktu, capek, dan dia bisa belajar harusnya tuntas setahun dia jadi 5 tahun kan terbuang waktu gitu. Itu maksudnya untuk menghindari. Jadi untuk melihat orang itu keinginannya belajar Al-Quran itu, sebab Al-Quran itu memang harus keikhlasan, keikhlasan dan kemauan orang itu, dia baru dia jadi. Jadi kalau dia hanya sambil-sambilan, itu bisa sampai 10 tahun, bisa sampai ini. Tapi saya ada ini Ustaz, itu yang memotivasi saya itu luar biasa. Umurnya udah 65 tahun. 65. Tinggalnya ada yang di Pandau ini, ada yang tinggalnya di Patapahan. Pokoknya setiap Senin malam, Rabu malam,
hadir terus. Iya, iya, iya. Hujan, pulang dia malam loh. Kadang dia cerita sampai jam 1 dia baru sampai ke rumah. Ini bapak dari Pandawa ke Rumbai kan luar biasa. Ini kita yang ada di Rumbai itu sendiri. Waduh, Allahu Akbar. Keinginan itu, makanya orang keinginan tadi itu ya, kalau keinginan itu tak ada apa namanya, jarak itu bukan menjadi penghalang sama dia. Hujan itu juga jadi penghalang. Itu kalau orang punya gairah jihad itu ya luar biasa. Nah gitu. Jadi soal apa? Soal katakanlah dalam bahasa Islamnya itu ujrah ya. Ujrah atau gaji, upah gitu ya. Kalau saya persoalan itu saya tidak menetapkan. Kalau memang ada kesepakatan dari peserta kelompok itu mau memberikan sesuatu dalam bentuk apa saja, ya namanya orang ngasih kita kan tak ada doa menolak rezeki itu kan tak ada ya, terima. Kalau tidak pun tak ada masalah. Saya menyampaikan ini untuk membuang pemikiran yang ada di kepala kita itu nanti gara-gara itu kita tak mau belajar Al-Quran. Kan ada tuh, apalagi mahasiswa kan. Mahasiswa ini agak ngos-ngosan juga, nak belajar keinginan ada, gara-gara terpikir nak membayar bulanan tadi, akhirnya dia op dulu lah. Ada, saya ngajar di Ittihad itu hampir berapa tahun? Banyak. Banyak. Jadi itu salah satu, makanya saya sampaikan. Yang penting dia punya kemauan dan keinginan, soal itu nggak usah terpikirkan. Baik. Luar biasa nih sahabat inspiratif remaja. Jadi kalau Ustadz kita ya memberikan peluang untuk kita belajar ya, meskipun beliau ini ya tidak diberi upah. Nah, tapi kalau seandainya kita punya rezeki ya apa salahnya kita memberi upah itu gitu, atau rezeki itu gitu kan, atau makan bersama aja di situ boleh juga, tidak apa-apa. Jadi jangan khawatir kalau kita mau belajar tahsin hari ini, tidak ada alasan lagi bagi kita kita tidak punya uang untuk bayar gurunya gitu kan, tidak ada uang bayar upahnya. Nah ini sudah ketersediaan Ustadz kita untuk mengajarkan ilmu tahsin ya kepada kita. Jadi gini Ustadz, ini juga amanah ya, sekaligus pesan dan amanah dari Syekh Abu Ja'far Murtada Habibie LC Al-Hafiz ini. Beliau begitu. Jadi jangan ditetapkan. Kalau ada terima, alhamdulillah. Kalau tidak, tak ada masalah. Cuman itulah harapan kita kan, dipastikan kepada peserta ini jangan persoalan itu. Gara-gara itu kita tak mau belajar. Saya tidak mau itu terjadi. Nah itulah yang saya lakukan juga, insya Allah. Ini Ustaz, setelah belajar dari Ustaz dan dinyatakan layak mendapat sertifikat, nah ini apakah ada nih apa namanya standarisasi ya dari Ustaz untuk berikan sertifikat? Kalau saya ada satu langkah lagi, belum. Tapi insya Allah yang mau istiqomah tadi, mau belajar tadi, saya terapkan ilmu yang beliau kasih sama saya itu seperti apa, standar bacaannya seperti apa, asal diamalkan ilmu tadi, bacaan seperti itu dan dibacakan seperti itu juga depan beliau, insya Allah. Kalaupun terjadi tertunda mendapat sertifikasi atau kelulusannya, itu biasanya bukan kesalahan para guru, kan? Biasanya kelalaian dia. Kadang-kadang dia lewat mat 2-nya, dia tak sadar. Nah sebenarnya tahsin Al-Quran ini, mempelajari baca Quran ini, seorang guru tadi, motivasi tadi itu dia memberikan ilmu yang sesuai dengan yang dia dapatkan tadi itu kepada peserta didik tadi itu. Bacalah seperti itu. Nah, kadang-kadang pengaruhnya ini saat kalau dengan saya mungkin udah sering tiap hari kan, mungkin sudah hilang garoginya, mungkin mantap bacaannya gitu kan. Ini langsung ke Ustaz Murtadanya atau asisten yang beliau tunjuk. Ini kan terjadi pergolakan jiwa kan. Jadi huruf A itu baca I kan, bisa terjadi Ustaz. Nervous deh ya. Maka
mental juga harus kuat. Kita punya ilmunya sesuai dengan bacaannya yang dapat tadi, tapi kalau mental kita itu terpengaruh gitu dengan, ya saya yakin terpengaruh gitu. Saya juga merasakan gitu. Kenapa saya mungkin kemarin alhamdulillah tidak terlalu grogi dengan beliau, karena saya berhari-hari itu setiap hari belajar dengan beliau. Jadi tidak ada lagi rasa ini grogi ya. Tapi kalau bagi kita yang tidak belajar dengan saya ketemu, ini bisa pengaruh. Nah, itu kali. Baik. Insya Allah diusahakan lah Ustaz ya. Nah, insya Allah. Setelah selesai dari Ustaz, nanti insya Allah juga bersertifikat Ustaz ya. Saya hantarkan untuk sampai kepada tingkat sertifikasi. Saya harus melewati satu tahap lagi. Teman menunggu kapan bukanya. Kemarin ada buka, tapi saya tidak ikut kemarin. Lupa kemarin teman memasukkan nama saya itu, sehingga sudah berjalan 3 kali pertemuan. Untuk masuk belakangan itu tak boleh. Jadi saya tertinggal. Jadi kalau buka nanti saya masuk. Itu setahun belajarnya. Nanti insya Allah diberikanlah sertifikat atau wewenang oleh beliau, bisa mengeluarkan sertifikat sendiri. Tapi belajar 1 tahun lagi bagaimana teknik-teknik dalam penilaian itu. Saya lupa tadi, beliau ini juga selain belum cerita beliau pindah ke Panam gitu ya. Oh iya. Nah, beliau pindah ke Panam, kemudian menjadi pembimbing dari Ma'had Abu Darda di Panam. Beliau juga sebagai seorang Dewan Hakim untuk tahfiz Al-Quran di Provinsi Riau. Luar biasa ya. Insya Allah nanti sahabat Inspirasi Remaja kita akan ketemu dengan Ustaz Hafiz. Mohon doanya supaya kita bisa bincang-bincang dengan beliau. Insya Allah. Jadi alhamdulillah ini bisa kita ketemu dengan muridnya aja sekarang jadi guru, ini satu kebanggaan bagi kita. Ya, untuk bertemu dengan beliau itu saya bisalah menjembatani insya Allah. Karena kalau orang-orang yang biasa-biasa aja untuk ngobrol lama dengan beliau itu mungkin tak bisa gitu kan. Ya kita pahami lah Ustaz ya. Karena kesibukan beliau luar biasa. Mungkin takut ini siapa mau ketemu kan. Iya. Maklum lah orang tak dikenal kan. Allah. Baik Ustaz. Jadi artinya kalaupun ada teman-teman atau adik-adik kita remaja yang mau belajar, tapi jangan niatkan untuk dapat sertifikat. Nah, jangan niatkan itu. Pokoknya dapat ilmu dulu. Sertifikat tuh ngikut insya Allah. Pasti ngikut. Apa istilah yang dikenal dalam Al-Quran tuh, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dahulukanlah akhiratmu, pasti dunia itu akan ngikut. Nah, akhirat itu lebih mulia daripada dunia gitu. Nah, contoh aja lah gitu, guru-guru ngaji, guru-guru agama gitu, itu kan dia mendahulukan agama, nanti dia kan digaji. Nah, ini kan dunia ngikut nih berarti. Nah gitu. Baik, terima kasih nih Ustaz atas waktu yang diberikan kepada kami. Mungkin kita sudah di penghujung acara. Ya. Dan mungkin nanti kita nanti untuk bisa belajar. Tapi sebelum itu Ustaz, saya ini apa nih Ustaz? Mau tes dulu nih bacaan saya. Kemarin kan kita sudah. Oh ya, boleh. Kemarin kita sudah ini kan belajar sebelumnya kan. Kita ketemu di sekolah Ustaz waktu itu ya. Baik, ini saya minta apa nih Ustaz? Didengar atau sesuai dengan ilmu tadi, mana yang belum pas gitu ya. Baik. Mau baca surat apa nih? Al-Fatihah lah Ustaz. Al-Fatihah saja. Kitab ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ya, baik. Alhamdulillah
ini juga penting saya sampaikan. Ketika belajar nanti jangan sampai ada terlintas dalam pikiran itu sang guru atau pembimbing tadi mencari-cari kesalahan. Ini tak boleh nih. Peserta didik tak boleh ada dalam pikirannya seperti itu. Nah, ada salah San? Nah, belum komen. Jadi ini penting dipahami. Kenapa itu disampaikan? Karena nanti kalau itu ada muncul dalam benak kita, akhirnya nanti dia merasa disalah-salahkan terus. Akhirnya tak datang. Iya, tak nyaman ya. Tak nyaman, tak datang. Jadi guru pembimbing itu, kami dibimbing oleh Ustaz Murtado itu memang diberikan ilmunya, disampaikan ilmunya sesuai dengan ilmunya tadi itu. Kalau prakteknya tidak pas, yang dicontohkannya tidak pas, mat 2-nya, 4-nya, 6-nya seperti apa. Karena ini jalur Imam Hafaz. Kalau dia memakai jalur yang lain, belajar dengan saya, tak cocok. Nah, dia kalau betul-betul apa tuh, tinggalkan jalur yang lain dulu, ambil dulu jalur Imam Hafaz ini. Saya tidak menyalahkan. Bukan makna dan menyalahkan jalur-jalur lain, enggak. Tak ada ilmu saya untuk menyalahkan, tak ada. Tapi sepanjang dia untuk mempraktikkan dengan jalur Imam Hafaz ini, nah dilihat dengan ilmunya, praktik yang disampaikan tak sesuai, itulah nanti yang bukan salah namanya, artinya diluruskan kembali. Kalau bahasa kalimat salah itu agak lain rasanya kan. Bisa membuat dongkol di sini gitu kan. Itulah guru tuh harus paham. Apalagi orang tua yang diajarkan. Harus paham psikologi. Harus paham psikologi. Kalau enggak, besok gak datang lagi gitu. Tobat deh. Tobat dulu. Itu ini menarik sebelum saya komen itu. Pengaruh ada dulu. Kira-kira 2 bulan lah saya mengajar di Caltech itu. Ada sebapak. Saya tak bilang lah ya kata Ustaz, memakai kata Ustaz Abdul Somad itu menjaga kode etik dan jurnalistik ya. Nah, tak saya bilang. Jadi pas praktik beliau membaca surah Baqarah awal itu bacaannya itu mestinya panjang munasolah, tapi dia pendekkan munasolah. Saya bercanda waktu itu. Sebelum saya menjelaskan beliau itu saya bercanda. Pak, yang Bapak baca itu di Jakarta, saya bilang. Kalau Al-Quran itu dipanjangkan sedikit munasolah. Kalau Munas itu di Jakarta. Wah, besok nggak datang lagi dia. Allah. Sampai sekarang saya tak pernah ketemu. Saya merasa bersalah, berdosa. Saya cari orangnya tak ketemu. Ini saya takutkan. Jadi dari situlah saya hati-hati. Nah, jadi yang tadi kalau dalam tinjauan mat masalah harokat itu tidak ada tajwidnya lah. Cuman yang Ustadz tadi agak sedikit apa itu, ada beberapa huruf dibawa ke hidung, mendengung. Gitu. Jadi misalnya alhamdulillah mendengung ke hidung. Jadi huruf yang ke hidung itu mim, ain, dengung. Itu dengung itu dia pasti nyentuh hidung. Selain itu hurufnya tidak ada yang menyentuh hidung. Nah, perlu kita ingat di surah Al-Fatihah hukum dengung tak ada. Hukum dengung tak ada. Kemudian qalqalah tak ada. Yang ada dalam surah Fatihah itu cuman mat 2, 4, 6 huruf tebal tipis. Itu yang ada dalam hukumnya. Tapi qalqalah dengan dengung tak ada. Nah, akibat tadi bawa ke hidung dia seolah-olah dia mendengung gitu kan. Nah, coba Ustaz ulang dari alhamdulillah dengan ar-Rahman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, baik. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, masih ada sedikit him itu. Betul-betul bersihkan bunyi ini. Him, kalau him, kan ke hidung tuh kan. Him, bersih kan. Jadi kalau untuk ngetesnya huruf tadi itu mesti tak kena hidung, tutup hidungnya. Him, Ar-Rahmanir Rahim, bersih himnya kan. Tapi kalau dia kena hidung, nyumbat ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ini nyumbat kan. Gitu satu. Itu cara ngetes Ustaz. Ngetesnya. Jadi kalau kemudian
Ada di Al-Fatihah itu orang tidak menyadari. Tadi kan saya katakan tak ada qalqalah. Iya, iya. Tapi ketika membaca seolah-olah ada qalqalah. Padahal ghain mati. Jadi mulut kita posisi terbuka, tahan, mau du. Kalau kita tidak hati-hati bisa membalik maghdu, ada maghdu. Ini jadi qalqalah dia. Ada qalqalah gitu. Seolah-olah qalqalah. Padahal tidak qalqalah di situ. tidak ada gitu. Posisi. Ini insya Allah ada waktu lain kali kita detailkan satu persatu insya Allah. Baik sahabat Inspirasi Remaja, insya Allah akan kita lanjutkan di sesi berikutnya, ya kan? Karena hari Langsung ini masuk hukumnya. Bagaimana hukumnya? kita bahas lebih ini Ustaz ya. Ya. Mungkin nanti tersendiri nanti untuk tasin-tasin, karena kita nanti untuk belajar. Mungkin kita nanti boleh pakai ini papan tulis Ustaz ya. Boleh juga, insya Allah. Nanti kalau setelah corona ini nanti kita bahas nanti di sekolah Ustaz, Insya ya. Allah. Yang ada tempat yang memadai lah Ustaz, Ya, bisa siap-siap. membantu kita. Baik sahabat Inspirasi Remaja ya. Saya teringat juga nih Ustaz tentang ayat atau hadis ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Hadis. Hadis ya. Hadis. Jadi sebaik-baiknya manusia itu yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya Ustaz. Ya. Jadi ini makanya saya juga tertarik nih Ustaz. Ya, kalau Al-Qur'annya surah Al-Muzammil ayat 4. Apa tuh Ustaz? Al-Muzammil. Warattil Al-Qur'an Iya. wa tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan baik dan benar. Bagaimana supaya baik dan benar? Tentunya kita belajar. Kalau tidak ada belajar, tidak mungkin ya. Baik. Karena ini juga belajar bacaan Al-Quran. Kita sebagai laki-laki juga nih Ustaz kan diamanahkan sebagai imam Ya. kan? Jadi mengimami ya, kalaupun tidak di musola masjid, mengimami sholat di rumah. Di rumah. Ya. Anak dan Apalagi di saat corona ini Ustaz. Nah, laki-laki itu namanya imam dadakan. Ya. Saya jadi teringat nih. Ada waktu lagi enggak? Kita bahas nanti di sesi selanjutnya. Luar biasa memang. Nanti kita bahas di sesi Banyak yang mengadu dengan saya soal itu. Baik. Baik, terima kasih sahabat Inspirasi Remaja, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.